Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera ya tentunya untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, penelitiannya dari kelas K221 MNR. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika makan di dalam standar internasional. Di dalam video ini tentunya, video ini itu disusun guna memenuhi tugas pada pertemuan ke-12 dari mata kuliah etika bisnis dan profesi. Table manner merupakan salah satu etika yang sangat penting untuk teman-teman pelajari. Akan sangat tidak sopan apabila teman-teman datang pada sebuah acara jamuan yang teratur, namun teman-teman tidak mengetahui tata cara yang baik ketika sedang berada di sebuah meja. Teman-teman bisa mengetahui tentang table manner. Maka di dalam video ini saya akan bahas mengenai yang pertama, yaitu definisi dari table manner itu sendiri. Yang kedua, aturan penting table manner. Yang ketiga, perhatikan jenis jamuan makanannya. Yang keempat, perhatikan peralatan makanannya. Yang kelima, perhatikan posisi duduk. Yang keenam, perhatikan posisi serbet. Dan yang ketujuh, perhatikan cara makan. Definisi table manner. Budaya makan pada setiap negara berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Sebagai contoh, masyarakat di negara Jepang umumnya makan menggunakan sumpit dan akan menganggap makan dengan menggunakan tangan kosong tidak umum dilakukan. Berbeda halnya pada negara Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas beranggapan bahwa makan dan menggunakan tangan adalah nikmat. Hal tersebut akan menjadi berbeda lagi ketika membahas tentang sebuah table manner yang harus teman-teman lakukan pada sebuah acara. Sebenarnya yang dimaksud dengan table manner itu apa sih? Dilansir dari Wikipedia, table manner merupakan sebuah aturan umum yang digunakan ketika sedang mengonsumsi makanan, termasuk di dalamnya penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Apabila teman-teman sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil, sudah sebaiknya teman-teman mengajarkan table manner sejak dini. Dengan mengajarkan anak kesopanan sejak dini bisa membuatnya di masa depan kelak ketika harus berinteraksi bersama orang lain. Tidak harus teman-teman ajarkan tahapan yang terlalu sulit, seperti contohnya begini. Mulai dari mengajarkan anak untuk mencuci tangan sebelum makan, terus untuk duduk di kursi dengan sopan dan meletakkan tangannya di bawah meja. Ingatkan juga untuk tidak bertopang dagu di meja karena itu tidak sopan. Lalu ajarkan juga untuk memegang alat makan dan tidak mempermainkannya di meja. Dimulai dari hal-hal sederhana itu bisa membuat seorang anak menjadi belajar untuk mengerti tentang aturan yang harus diperhatikan ketika sedang berada di meja makan, dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dengan membimbingnya sejak dini juga akan membuatnya menjadi sebuah memori jangka panjang yang akan diingatnya dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu aturan penting table manner. Dalam table manner, kesopanan adalah hal yang sangat penting. Ketika teman-teman sudah berada di meja makan, hindari untuk menggunakan telepon genggam. Matikan atau nyalakanlah mode getar di telepon genggam agar tidak mengganggu acara dari jamuan makan. Teman-teman juga harus datang ke acara jamuan dalam kondisi yang rapi dan bisa menyesuaikan dengan dress code yang ada. Apabila dalam acara jamuan tersebut membutuhkan sebuah reservasi, maka teman-teman harus melakukan reservasi sebagai bentuk konfirmasi bahwa teman-teman akan datang pada jamuan tersebut. Berbincang-bincanglah dengan orang yang ada di sekitar teman-teman dan jangan pernah sekali untuk duduk diam. Dan mungkin begitu saja tanpa mengajak siapapun untuk berbicara. Mulailah dengan pembahasan yang ringan dan biarkan pembicaraan mengalir begitu saja. Pembahasan yang ketiga yaitu perhatikan jenis jamuan makannya. Teman-teman tentunya harus mengetahui makanan apa yang akan disajikan pada jamuan tersebut. Dengan mengetahui makanan apa saja yang disajikan, teman-teman bisa belajar tata cara makan yang baik dan benar. Contohnya yaitu yang pertama, etika pada saat makan sup pada jamuan sangat berbeda dibandingkan ketika teman-teman sedang makan sup di rumah ya. Sup ini bisa disajikan pada mangkuk yang lebar dan dangkal atau pada mangkuk yang dalam. Sendoklah sup dengan gerakan mengarah keluar dan menjauhi Anda. Hindari untuk menyeruput cairan sup dan mengeluarkan suara keras. Yang kedua yaitu berbeda halnya ketika teman-teman sedang mengonsumsi daging steak. Dilansir dari Text of Home, peganglah pisau dengan tangan kanan dan jari telunjuk berada pada bagian atas pisaunya. Pegang garpu dengan menggunakan tangan kiri
dan gunakan untuk menahan daging tersebut agar tidak lepas saat dipotong. Gunakanlah dengan gerakan zigzag dan letakkan pisau setelah memotongnya. Pegang garpu dengan tangan kanan, baru teman-teman bisa memakan daging yang sudah dipotong. Yang keempat yaitu perhatikan peralatan makannya. Setiap peralatan makan yang ada pada jamuan memiliki fungsinya masing-masing. Tidak hanya itu saja, penempatan dari peralatan makan tersebut juga memiliki artinya sendiri. Ikutilah aturan menggunakan peralatan makan mulai dari bagian luar hingga terus ke dalam. Perhatikan juga ukuran dari sendok yang akan digunakan. Sendok untuk sup biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sendok biasa. Yang kelima yaitu perhatikan posisi duduk. Dalam jamuan makan resmi, biasanya pada meja makan sudah terdapat kartu yang berisikan nama untuk mengetahui tempat dan posisi duduk. Ketika teman-teman sudah duduk, hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk tidak memegang telepon genggam sama sekali. Duduklah dalam posisi yang tegak dan jangan membungkukkan badan Anda. Hindari untuk menarik kursi dan membenarkan posisi duduk di tengah-tengah jamuan makan. Yang selanjutnya yaitu ada memperhatikan posisi serbet. Setelah duduk, letakkan serbet pada paha. Gunakan serbet apabila ada sisa makanan yang menempel pada mulut. Lilitkan pada satu bagian serbet pada jari dan usapkan pada sisa makanan yang menempel. Apabila harus meninggalkan meja makan, maka letakkanlah serbet tersebut pada kursi atau pada bagian kiri dari meja makan. Setelah proses jamuan makan selesai, maka teman-teman bisa melipat kembali serbet dan meletakkannya pada meja dengan rapi. Teknologi yang terakhir yaitu tentang memperhatikan cara makan. Di dalam jamuan resmi, teman-teman harus memperhatikan etika dan cara makan yang baik. Berbeda dengan saat teman-teman makan di rumah atau di restoran pada umumnya. Apabila cara makan tidak benar, maka bisa memberikan sebuah kesan yang buruk. Ketika jamuan makan dimulai, teman-teman bisa menyendok makanan dalam porsi yang pas, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera, maka teman-teman harus tetap memakannya sebanyak mungkin sebagai salah satu cara untuk menghargai orang yang mengadakan jamuan. Cicipi terlebih dahulu makanan sebelum menambahkan bumbu. Dengan cara ini, teman-teman bisa menghargai tuan rumah yang mengadakan jamuan makan. Meskipun teman-teman bisa menambahkan garam atau merica untuk penambah rasa, hindarilah untuk melakukannya secara berlebihan. Dikutip dari Gentleman Gizek, habiskan dulu makanan yang ada di dalam mulut sebelum mengambil suapan makanan yang berikutnya. Jangan pernah untuk berbicara ketika teman-teman masih mengunyah dan terdapat makanan di dalam mulut, karena orang lain akan merasa tidak nyaman ketika melihatnya. Dan jangan juga gunakan tangan untuk mengambil makanan yang ada di piring. Gunakanlah selalu peralatan makan yang sudah disiapkan di meja. Jika sedang makan, jangan letakkan siku pada meja. Usahakan agar tangan tidak menempel atau bertemu pada meja. Turunkan kembali tangan ke bawah meja ketika jamuan sudah selesai. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang tata cara atau etika makan di dalam kajian internasional. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya tentang yang saya jelaskan pada video-video yang sebelumnya. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan teman-teman juga bisa belajar di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.